Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, di akhir pekan pertama di awal tahun 2025, IHSG dibuka di zona hijau, sementara nilai tukar rupiah dibuka melemah. Di awal perdagangan saham pada pagi hari ini, IHSG berada di 7.165, menguat tipis 0,03%. Kita hitung mundur bersama. 10, 9, 8, 7, 6. Sementara nilai tukar rupiah pada pagi hari ini melemah 0,07% di level 16.209 per dolar. Di tahun 2025 ada sejumlah hal yang diperhatikan para pelaku pasar global. Di antaranya adalah laju penurunan Fed Fund Rate yang tak akan secepat perkiraan sebelumnya, rencana kebijakan proteksionisme Trump dan Xi Jinping, serta konflik geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina. Bursa Efek Indonesia tahun 2025 telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Sementara itu, berbagai sentimen tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap pasar saham, tetapi juga pasar keuangan global, di mana kebijakan ekonomi dan politik yang akan diambil oleh Amerika Serikat berpotensi untuk menarik dana investor global ke Wall Street dan menguatkan indeks dolar. Dampaknya mata uang negara-negara emerging market berpotensi tertekan, termasuk rupiah. Bank Indonesia menyebut ada sejumlah hal yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2025. Meski demikian, BI menyebut Bank Sentral akan selalu siaga dengan strategi dan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah kebijakan Bank Sentral utama dunia. Yang pertama sudah pasti yang menjadi perhatian dunia adalah The Fed, Bank Sentral Amerika, yang disebut sebagai melakukan semacam kayak hawkish cut di 2025 nanti. Jadi walaupun mereka tetap melakukan pemotongan suku bunga di Desember kemarin, tapi dengan tone yang relatif hawkish. Maksudnya disebut hawkish kenapa? Karena sebelumnya memang perkiraan pemotongan suku bunga di US itu sekitar 4 kali. Tapi sekarang berubah menjadi hanya 2 kali dari berbagai statement yang disampaikan oleh pejabat The Fed. Bahkan ada prediksi juga hanya 1 kali di 2025, dan bahkan yang ekstrimnya adalah ada kemungkinan kenaikan di 2026. Lalu The Fed juga merevisi inflasi US di 2025 yang tadinya 2,15, mereka revisi naik ke 2,5. Jadi belum juga target inflasinya kembali kepada sasaran jangka panjang The Fed di 2%, sehingga hal ini bisa mengakibatkan suku bunga di US itu akan higher for longer and longer, yang tadinya memang kita perkirakan seperti itu dan sekarang bahkan mungkin akan lebih lama lagi. Lalu juga ada dari kebijakan Bank Sentral, Bank of Japan, dan juga Bank of England yang mempertahankan suku bunga, itu juga memberikan dampak. Hal yang kedua dari sisi global adalah terkait dengan dinamika politik di berbagai negara. Kita tahu di US kemarin sempat ada resiko government shutdown, dan juga sebagaimana kita tahu juga bahwa Trump sudah terpilih, itu kita sebut sebagai Trump Jilid 2 atau Trump 2.0, yang dampaknya tuh akan lebih luas, kebijakan tarifnya, pajaknya, imigrasinya, dan juga belanja fiskal yang akan lebih ekspansif. Jadi memang meski belum dilantik, namun beberapa rencana Presiden Trump ke depan ini sudah sangat mempengaruhi pergerakan pasar keuangan dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.